Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun teman-teman semua berada. Kembali lagi nih bertemu dengan saya, Gedeng Rahdananja Kajang, atau biasa dipanggil Rahdi, seorang mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha yang tengah menempuh pendidikan di program studi Pendidikan Teknik Informatika dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 231505124. Dan saya sedang berada di semester 2 di jenjang pendidikan saya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai langkah-langkah instalasi dari sistem operasi pada aplikasi Oracle VM VirtualBox Manager. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah mesin yang sudah saya ciptakan pada video sebelumnya, yaitu mesin Linux Debian 10. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan instalasi yang telah saya lakukan dalam menciptakan sistem operasi Windows 7 dalam aplikasi VirtualBox Manager ini. Jadi, langsung saja kita masuk ke penjelasan langkah-langkah instalasinya. Nah, saya lihat yang pertama kita pergi ke menu new lagi untuk membuat mesin baru, dan kita mengisikan nama dari mesin yang kita ciptakan ini. Di sini saya menggunakan NIM saya awalnya, lalu underscore rahdi sebagai nama panggilan saya, dan underscore Windows 7 untuk menandakan bahwa ini adalah mesin Windows 7. Selanjutnya kita akan memilih di mana kita akan menyimpan file dari mesin Windows 7 yang kita ciptakan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, kita akan memilih ISO image. Nah, kita pastikan di sini, jangan sampai kita memilih ISO yang salah. Karena kita harus memastikan bahwa ISO yang kita pilih tentunya adalah ISO dari sistem operasi yang akan kita buat. Di sini saya sudah memilih ISO dari Windows 7 Ultimate versi 64-bit. Lalu kita pastikan bahwa editionnya sudah sesuai, yaitu edition Windows 7 Home Basic dengan tipe Microsoft Windows dan versi Windows 7 64-bit. Nah, selanjutnya setelah ini semua sudah lengkap, kita masuk ke menu Unattended Install. Setelah kita masuk ke menu Unattended Install, seperti biasa, kita harus ubah hostname-nya agar tidak sama dengan nama mesin kita. Nah, di sini untuk produk key-nya kita harus sesuaikan. Jika ISO yang kita gunakan memiliki produk key, harus kita masukkan pada menu produk key di atas. Tapi untuk ISO yang saya memiliki ini, tidak harus memasukkan produk key. Jadi bisa kita next saja, langsung ke pemilihan hardware. Nah, di menu hardware ini, seperti biasa, kita akan mengalokasikan berapa banyak space memori atau RAM yang kita gunakan untuk menjalankan sistem operasi Windows 7 ini. Yang dimana saya mengalokasikan sebanyak 2 GB RAM dengan menggunakan satu prosesor. Lalu selanjutnya, kita akan melakukan partisi dari penyimpanan sistem operasi Windows 7 ini, di mana hard disknya, yaitu penyimpanan internalnya, kita akan meletakkannya pada folder E dari perangkat kita. Saya di folder E, lalu pada virtual mesin, WASSO Windows 7, dengan nama mesin 231505124 RAHD Windows 7, dengan alokasi penyimpanan sebanyak 32 GB, yang dimana jumlahnya lebih besar daripada penyimpanan yang kita alokasikan sebelumnya untuk sistem operasi Linux Debian 10. Selanjutnya, hard disk atau penyimpanan dari mesin ini akan berbentuk VirtualBox disk image. Setelah itu, setelah semuanya bisa dipastikan, teman-teman bisa mengklik finish untuk melanjutkan pada proses instalasi otomatis yang akan dijalankan oleh mesin ini. Nah, ini sudah berjalan. Kita tunggu dulu. Ini ada
wah, ada warning, kita close dulu, sorry guys, maaf atas gangguan. Nah, setelah sudah selesai berjalan, Windows akan mulai untuk meloading dari file-file yang ada di ISO. Nah, di sini mesin dari Windows 7 sudah mulai untuk booting ya. Nah, setelah selesai booting, selanjutnya mesin sistem operasi Windows 7 akan memulai setupnya, yang dimana setup sistem operasi Windows 7 ini terdiri dari 4 langkah. 4 langkah. Nah, saya lihat sini, oh ternyata 5 langkah. 5 langkah itu sudah termasuk completing installation, yaitu langkah terakhir. Nah, untuk langkah yang pertama itu adalah copying Windows file, yaitu menyalin file Windows yang ada pada ISO Windows 7 yang kita pasangkan tadi. Setelah menyalin dari file-file Windows yang ada di ISO Windows 7 tadi, selanjutnya mesin akan membuka file-file yang telah kita salin dalam bentuk ISO tadi, di mana kalau dalam bentuk ISO, file itu akan berukuran kecil. Sekarang kita expanding atau kita besarkan, kita jabarkan lagi, kita periksa semua file-filenya yang akan digunakan untuk proses instalasi sistem operasi Windows 7 ini. Untuk langkah dari expanding Windows file ini cukup lama, tapi kembali lagi tergantung pada kecepatan atau spesifikasi perangkat yang teman-teman gunakan. Nah, setelah teman-teman menyelesaikan tahapan dari expanding Windows file, selanjutnya adalah kita lanjut ke dalam tahapan installing feature atau menginstalasi dari fitur-fitur yang akan bisa kita gunakan pada mesin sistem operasi Windows 7 ini. Setelah menyelesaikan instalasi dari fitur-fitur yang bisa digunakan pada sistem operasi ini, selanjutnya mesin akan melakukan instalasi dari update-update apa saja yang ada pada sistem operasi Windows 7 ini, teman-teman. Jika sudah, maka Windows akan membutuhkan waktu untuk restart agar bisa menyelesaikan semua proses instalasi yang telah digunakan tadi. Restart ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua proses instalasi tadi telah berjalan dengan baik dan semua komponen sudah bisa berjalan dengan baik nih teman-teman. Nah, ini kita tunggu saja, Windows kita sedang booting. Dan bisa dilihat sini tulisannya, setup is updating registry setting. Di mana setup sedang mengupdate peraturan dari pendaftaran atau register. Nah, jika sudah, sekarang Windows kembali lagi masuk ke menu completing installation untuk menyelesaikan semua proses instalasi yang sudah berjalan dengan baik. Nah, jika sudah selesai memastikan bahwa instalasi yang dilakukan tadi sudah berjalan dengan baik, selanjutnya mesin akan melakukan setup. Setupnya akan dilanjutkan setelah melakukan restart dari komputer, yang dimana jika kita melakukan instalasi dari sistem operasi Windows 7 ini pada mesin virtual itu yang akan di restart, bukan perangkat kita, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat sedang merestart dari mesin Windows 7 yang kita ciptakan tadi. Ini sedang pada masa booting. Lalu setup is preparing your computer for first use. Setup is checking video performance.
mana setup sedang memastikan bahwa semua fitur berjalan dengan baik untuk penggunaan pertama, dan juga setup sedang mengecek bagaimana performa dari video yang ditampilkan oleh mesin dari sistem operasi Windows 7 ini. Sudah selesai, sedang preparing dari desktop kita pada mesin Windows 7 kita. Kita tunggu saja. Oke, bisa dilihat di sini bahwa mesin sistem operasi Windows 7 kita telah berhasil terinstall dengan baik dan bisa digunakan dengan baik. Yaitu ada fitur start yang bisa digunakan untuk melihat ada Windows Anytime Update, ada Getting Started, WordPad, ada aplikasi Recycle Bin, ada Viewbox User untuk user kita. Lalu ada dokumen, picture, musik, games, komputer, control panel, device, and printer, default program, help, and support. Dan berbagai program dan fitur yang disediakan oleh Windows 7. Nah, saya sudah dengan baik, kita bisa coba untuk ke menu start dan memilih untuk shutdown untuk memastikan mesin kita, untuk mematikan mesin kita. Oke, jadi mesin sudah berhasil dimatikan. Dan itu dia tadi langkah-langkah dari instalasi sistem operasi Windows 7 pada Oracle VM Virtual Manager. Nah, saya harap penjelasan yang saya berikan tadi dapat teman-teman mengerti, dan saya juga membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun bisa diberikan kepada saya. Saya sangat membuka kesempatan untuk menerima kritik dan saran yang membangun. Dan untuk terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya dan perhatiannya untuk menyaksikan video ini sampai akhir. Jadi, akhir kata, saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Bye-bye teman-teman.